Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat malam peserta yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada pemateri kami, Bapak Ahmad Salihudin dan Romo Indra Sanjaya yang telah berkenan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada HMPS Studi Agama-Agama yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga moderator kita, Mas Muhammad Alwi, yang bertugas malam ini. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rundown-nya terlebih dahulu. Yang pertama nanti akan diisi oleh Bapak Ahmad Salehudin, kemudian dilanjutkan oleh Romo Indra Sanjaya. Lalu yang ketiga ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Sebelumnya saya informasikan juga bahwa acara ini disiarkan live streaming di Facebook Studi Agama-Agama. Berikut linknya nanti akan di-share di room chat juga. Lalu yang terakhir untuk peserta, nanti ada link daftar hadir bagi yang menginginkan sertifikat agar mengisi link tersebut supaya kami bisa mengirimkan sertifikatnya melalui email. Oke, langsung saja supaya tidak longgar waktunya, ngaret. Saya serahkan kepada moderator Mas Muhammad Alwi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam bagi kita semua. Saya akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Temanya cukup menarik, yaitu Kitab Suci Merespon Zaman. Perlukah pemanaan ulang? Nah, di sini tema ini sebenarnya kami ambil karena berangkat dari fakta bahwa kitab suci itu adalah landasan dan legitimasi bagi umat beragama untuk mengerjakan hampir seluruh aktivitas mereka. Nah, sebagaimana kita tahu, kitab suci itu misalnya ada ayat yang turun, ya, salah satu ayat dalam kitab suci yang turun, itu terikat dengan konteks ruang dan waktu tertentu, karena dia biasanya merespon suatu masalah tertentu pada saat ayat itu turun. Ketika zaman ketika kitab itu turun, kitab suci itu turun, itu pasti atau kemungkinan besar suasananya, kondisinya itu berbeda dengan zaman sekarang karena zaman terus berubah dengan permasalahan-permasalahan yang juga baru. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan, apakah kitab suci ini perlu dimanai ulang oleh umat beragama? Nah, dan jika perlu, seberapa penting itu, dan bagaimana pemanaan yang proporsional, yang tepat, yang tidak menimbulkan konflik-konflik keagamaan dari aspek baik itu politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya yang bernuansa keagamaan begitu. Nah, dari sini kita akan mendengarkan pemateri pertama yaitu Bapak Ahmad Salihudin. Karena beliau ini dosen antropologi agama, jadi kita akan mendengarkan sudut pandang yang berbeda mungkin dari yang selama ini kita dengar ketika orang berbicara tentang kitab suci. Bagaimana seharusnya umat beragama ini memaknai kitab suci mereka dari sudut pandang antropologi. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada Bapak Salihudin, saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau Dr. Ahmad Salihudin, STHIMA, pendidikan S1 Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S2 Ilmu Perbandingan Agama, Universitas Gadjah Mada, S3-nya juga di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Interreligious Studies. Pekerjaan beliau yaitu menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di antaranya yang mata kuliah yang beliau ampu adalah Sosiologi Antropologi Agama. Dan juga ada Cultural Studies. Dan juga beliau sekarang
menjabat sebagai salah satu wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya beliau yang cukup menarik salah satunya yaitu Komunitas Masjid Menjinakkan Globalisasi, perlawanan Komunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas, Masjid Raya Al-Fatah Ambon, dan Masjid Agung Singaraja Bali yang terbit pada tahun 2017. Nah, dari karya beliau ini bisa kita lihat bagaimana pandangan beliau dari sudut pandang antropologi. Ya, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Ahmad Salihuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Alwi, juga Mbak Sabitah dan kawan-kawan HMPS Studi Agama-Agama. Ini malam yang menarik gitu. Tentu juga kita mengucapkan terima kasih kepada Romo Indra yang telah berkenan menemani kawan-kawan mahasiswa yang lagi galau gitu kan. Jadi kalau tema-tema seperti ini kan tema-tema galau. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Memang harus galau ya Romo ya. Betul, betul. Nah, karena kegalauan itu yang kemudian akan mengarahkan kita untuk terus mencari dan mencari. Nah, itu saya kira yang perlu kita apresiasi dari perlunya kegalauan. Jadi nggak apa-apa galau itu. Kalau nggak pernah galau malah nggak asik gitu kan. Sejarah kenabian kan juga sejarah kegalauan. Gitu kan. Ketika melihat kaumnya, kira-kira gitu. Makanya yang disampaikan Mas Alwi tadi, ya ada sebagian yang benar saya kira ketika kitab suci itu kan ya sebagai sebuah yang dilahirkan dari tradisi tertentu ya pastilah merespon hal-hal itu gitu ya. Ini yang menarik. Ketika saya diminta untuk menemani kawan-kawan berdiskusi dengan tema ini, saya ambil aja utuh tema ini gitu. Saya tidak rubah. Kitab suci merespon zaman, perlukah pemaknaan ulang gitu. Ya kalau kitab sucinya kan memang ya segitu-gitunya gitu kan. Yang perlu menyesuaikan kan sebenarnya orangnya. Gitu. Karena kalau tidak ada penyesuaian, ya nanti ya kitab sucinya harus dihilangkan gitu kan. Misalnya di daerah beberapa negara di Eropa itu kan sudah menutup kitab sucinya gitu. Nah, cuman memang ya untuk mengawali ini saya ingin bercerita sedikit begini biar kesan antropologinya itu muncul gitu ya. Biar kesan antropologinya muncul. Jadi ini dalam tradisi kami di Islam itu tentu akan sedikit berbeda dengan di tradisi Katolik, di tradisi agama lain ya, karena bagaimana proses kodifikasi kitab suci juga berbeda gitu, dan ini saya kira juga akan berpengaruh terhadap banyak hal lah gitu. Yang ingin saya sampaikan itu begini, dulu ketika saya masih di Jember, setelah di Jogja hampir saya tidak menemukan ini. Ketika saya masih di Jember di sebuah desa yang berada di pucuk gunung perbukitan begitu, kitab suci ya, atau katakanlah di sini Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat sekali. Jadi Al-Qur'an itu biasanya diletakkan di atas almari gitu ya. Bahkan sampai berdebu gitu kan. Ya jarang dibuka karena sakral kan begitu. Jarang dibuka karena sakral, dibuka biasanya juga setiap malam Jumat karena ngajinya pun itu bukan keseluruhan ayat suci itu kitab Al-Qur'an, tapi hanya bagian kecilnya Yasin gitu kan. Jadi kemudian ya dibaca setiap dibaca setiap malam Jumat, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi, kadang di pintu masuk dulu, rumah kami masih rumah gedek itu ada di pucuk atas begitu. Jadi banyak Al-Qur'an di rumah tetapi ya tidak sering dibuka gitu. Dan kalau malam Jumat itu di bahasa Indonesianya apa ya? Dikasih menyan begitu, dibakarin menyan agar harum gitu.
Itu dulu. Itu Al-Quran itu dibegitukan. Terus kemudian sangat-sangat ketat sekali misalnya ketika membawa Al-Quran itu, wah nggak boleh kita kayak sekarang gitu. Bawa Al-Quran kok digelepeng-gelepeng kayak buku biasa, itu nggak boleh itu. Dimarahi orang sekampung kalau kayak gitu gitu. Jadi biasanya dipegang, diletakin di dada gitu. Kalau kita ngaji dilanggar, itu diletakkan di situ. Terus kemudian ya kita belajar mulai alif, ba, ta, dan segala macamnya. Itu luar biasa proses itu gitu. Lah, ketika kita berbicara tentang proses perlukah pemaknaan ulang, ini saya kemudian teringat bahwa, atau saya kemudian tersadarkan, saya betul-betul jujur ya, saya baru menyadari betul ini, betapa kemudian hal-hal yang tadi itu saat ini itu hilang sama sekali. Jadi kita kemudian terjebak dalam upaya hanya pemaknaan terhadap fisik ya, pesan-pesan yang tertulis secara langsung dalam kitab suci. Wah, kita berdebat di situ. Padahal misalnya lagi kalau misalnya begini ya, dalam tradisi kami di Jember itu ada orang perempuan hamil begitu, umur 4 bulan dibacain ini surat Maryam, surat Yusuf, surat Muhammad, dengan harapan banyak hal lah. Walaupun saya yakin sebagian orang yang membaca itu, bahkan yang punya hajat pun, itu nggak paham artinya. Saya yakin Sabita juga nggak paham. Alwi mungkin, ya pahamlah sedikit. Tetapi hazanah yang seperti ini itu kemudian saya tidak temukan ketika berada di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kita terjebak kepada hal-hal yang seperti ini. Gitu. Ketika kita melihat kitab suci Al-Quran itu, ya kita langsung terjebak pada nalar intelektualitas itu. Jadi kita kemudian masuk kepada makna ayat. Ya, makna ayat. Jadi sangat intelektual sekali, yang terkadang itu tidak hidup, tidak berguna dalam tanda kutip ke masyarakat. Itu kan jebakan-jebakan intelektualitas itu sehingga kemudian mencerabut kitab suci hanya pada aspek intelektualitasnya. Nah, ini saya kira yang kemudian terjadi ya. Maka ya kita boleh mendebat kitab suci, tetapi kitab suci yang kemudian kehilangan ruhnya karena sudah terlanjur dibingkai dalam ranah intelektualitas itu. Lah, orang dulu di rumah itu kalau ada orang kena jin, saya nggak tahu, saya kira sama saja di Romo ya, di Katolik ya. Kalau ada orang kena jin lah, kita katakanlah begitu ya, nanti dibacain ayat suci Al-Quran gitu kan, ayat-ayat kitab suci gitu ya. Sekarang ketika saya di Jogja itu sudah nggak seperti itu lagi gitu, karena sudah ada terjebak dalam intelektualitas itu gitu. Tidak salah intelektualitasnya gitu, tapi intelektualitas yang dipicu oleh nalar modernitas ini saya kira yang perlu kita curigai. Gitu. Tidak salah, tetapi kemudian kita juga perlu memberi aspek melakukan pertimbangan-pertimbangan itu. Kedua, ketika kita sudah terjebak dalam ranah intelektualitas ini gitu, sehingga kemudian unsur-unsur lain misalnya dalam perspektif sufi, perspektif psikologis dan segala macamnya itu tidak muncul, maka kita kemudian, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kemudian kita terbelenggu oleh diktum otoritas. Ya. Diktum otoritas. Siapa yang punya otoritas kemudian? Gitu. Siapa yang punya otoritas? Ini yang kemudian seringkali menyebabkan pemahaman diskursus keagamaan itu menjadi tidak dinamis. Walaupun tentu saja gitu, kalau tanpa otoritas juga akan jadi masalah gitu, kayak yang terjadi sekarang ini. Siapa yang kemudian boleh menafsirkan Al-Quran misalnya? Kalau dalam tradisi Islam, harus yang berpendidikan ini, harus ini dan segala macamnya. Hal seperti itu baik gitu. Tetapi pada sisi yang lain gitu, apakah hal seperti itu penting?
Kayaknya ada yang mencoret-coret. Saya tak hapus dulu yang anu ini apa namanya coret-coretan ini. Itu biasanya disable participations, terus kemudian unknown, kemudian clear all drawing. Sudah bersih dia. Sudah habis. Jadi sudah tidak bisa dicoret-coret lagi nih Mas Alwi. Nanti saya kasih tahu kalau Mas Alwi nggak tahu caranya. Jadi kemudian kita terbelenggu oleh diktum otoritas itu. Ya kami di Nahdlatul, di tradisi Nahdiyin itu hampir sama dengan tradisi di Katolik sebenarnya. Jadi otoritas itu ada di Romo, ada di Kiai lah gitu. Walaupun ini kan terjadi ada tantangan luar biasa sekarang di era-era seperti ini, karena umat pun itu bisa share yang seharusnya hanya diomongkan oleh Romo misalnya kan. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan betul sekarang itu. Otoritas penting untuk menjaga originalitas gitu, menjaga kebenaran gitu. Walaupun kemudian dalam konteks era sekarang kita juga perlu bertanya gitu, otoritas kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut siapa? Otoritas itu kan berkaitan dengan kebenaran gitu. Jadi jangan-jangan otoritas itu berkaitan dengan upaya menjaga status quo. Nah, ini juga yang sering ini memang harus terjadi. Gitu. Terus, kalau kita lihat juga, sehingga dari otoritas ini kita ketemu dengan dalam tradisi Islam itu, ini saya kira juga dipinjam dari tradisi biblikal gitu, 3 arus besar pemaknaan. Yang jelas, yang pertama tekstual, kontekstual, dan tekstual-kontekstual. Ya tekstual ada pengikutnya. Banyak juga pengikutnya. Bahkan dalam akhir-akhir ini yang tekstual ini sedang memiliki panggung luar biasa di Indonesia gitu kan. Upaya menjadikan Al-Quran itu menjadi semacam pedang gitu. Apapun yang nggak sesuai dengan masa lalu, potong di situ. Ngeyel, kafir. Wah, itu enak sekali memang gitu kan. Ini kan berbahaya sekali gitu. Jadi yang sedang kita alami, jadi tekstual itu bukan berarti persoalan benar dan salah ya. Yang kedua kontekstual. Ya, kontekstual ini dalam upaya untuk melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat. Kontekstualisasi terhadap ayat-ayat. Pemaknaan-pemaknaan yang coba melihat kepada fenomena sosial gitu, fenomena sosial. Yang terakhir tentu tekstual kontekstual. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya kita bisa melihat betapa ada ruang-ruang yang sebagaimana saya sampaikan di pengantar tadi itu hilang sebenarnya dalam tradisi keberagamaan ketika kemudian kitab suci itu hanya berfokus kepada nilai-nilai atau pesan-pesan yang tertulis di situ. Bahkan cara-cara seperti ini itu akan menghilangkan misalnya spiritnya. Misalnya begini, kalau dalam Islam itu, kalau kita tekstual misalnya, ada dalam Al-Quran surat, apa itu, lupa saya, ada kata-kata masna wa sulasa wa ruba. Kawinlah 2, 3, 4 gitu kan. Saya tidak mengatakan atau dan di situ karena di situ ruang-ruang ya bagi orang-orang yang tekstual di situ ya 2 atau 3 atau 4 gitu. Makanya kemudian ada kelompok-kelompok tertentu mungkin Romo juga sudah mendengar kan ada kampanye tentang harus poligami gitu kan karena ada ayatnya gitu. Salah atau benar? Ya bagi mereka benar, mungkin bagi yang tidak sepakat salah gitu. Ya kan? Ya mereka meyakini benar, buktinya ada komunitasnya, kalau komunitas poligami gitu kan ada juga dan sangat militan mereka. Ketika saya mencoba untuk menyela gitu, itu kan makna ayat itu kan nggak seperti itu, harus dibaca kelanjutannya karena kalau nggak bisa adil harus 1 gitu. Wah, mereka marah-marah gitu kan, mereka marah-marah juga dengan mengatakan misalnya dengan mengatakan misalnya loh.
teksnya itu secara jelas kok mengatakan 2, 3, dan 4 kok. Lah kok mau dimaknai yang berbeda gitu kan? Berarti kamu ini mencoba memahami Al-Quran dengan menggunakan akalmu. Wah, itu nanti kamu neraka. Finnar katanya. Di neraka. Berat juga. Memang kalau berbicara kitab suci itu kita berat. Yang kontekstual juga demikian. Ya tidak semua kemudian kita bisa melihatnya ya, bisa melihatnya secara misalnya kemudian ketika Mekah dianggap sudah terlalu padat gitu, kemudian orang-orang berijtihad ya untuk haji tidak perlulah pada bulan-bulan tertentu, tapi dan juga dihabisi sekian dengan cara yang luar biasa gitu ya. Tentu yang ketiga kemudian tekstual dan kontekstual. Saya teringat cerita ini ditulis oleh Buya Husain dari mana? Dari Cirebon. Dia menulis begini di Facebooknya beberapa waktu lalu untuk menunjukkan ya betapa kita ketika melihat pesan-pesan dalam kitab suci itu menjadi ada dilema itu. Buya Husain itu menulis begini. Setelah pengajian, setelah mengaji sekitar jam 11 malam, saya meminta Kang Santri untuk membeli nasi goreng. Kang Santri kemudian berangkat. Dia tidak membawa handphone ke pasar dekat Cirebon sana, karena orang Cirebon. Tak lama berikutnya, anak saya itu juga bilang kalau dia lapar. Kemudian saya panggil Kang Santri yang lain dengan pesan yang sama. Kang, tolong belikan nasi goreng. 2 Kang Santri berangkat dengan pesan yang sama. Lama sekali keduanya nggak datang. Sampai beliaunya lapar. Kemudian selang 1 jam berikutnya dua-duanya datang. Kang Santri pertama itu membawa mie goreng, sedangkan Kang Santri kedua itu tidak membawa apa-apa. Pesannya sama. Kang, tolong belikan nasi goreng. Lah, Kang Santri pertama membawa membawa mie goreng karena nasi gorengnya nggak ada. Kang Santri kedua tidak membawa apa-apa karena memang nasi gorengnya nggak ada. Dari 2 kasus ini kemudian siapa yang benar? Kang Santri yang membawa mie goreng atau Kang Santri yang tidak membawa mie goreng? Nah, yang tidak membawa nasi goreng. Lah ini kemudian kita ya berdebat tentang tekstual dan kontekstual itu sebenarnya. Ya walaupun Kiai Husain saat itu bilang, ya saya lebih senang santri yang membawa mie goreng karena aku bisa ngeleh katanya, karena aku sudah lapar. Tapi bahwa Kang Santri datang tidak membawa apa-apa itu juga benar karena pesannya memang membeli mie goreng, membeli nasi goreng. Gitu. Ini ketika kita berbicara kitab suci itu selalu berada di situ. Tetapi sekali lagi perdebatan yang seperti ini itu seringkali meletakkan kitab suci hanya pada ranah diskursus intelektualitas saja dan menghilangkan nilai-nilai lain sebagaimana yang saya sebutkan di awal itu. Ini kawan-kawan. Maka ayo kita melihat begini sekarang. Terserah kita mau memaknai apa toh kitab suci itu sebenarnya. Ya. Kitab suci adalah kalam Tuhan. Ini omongannya Tuhan. Semua agama lah kira-kira seperti itu. Wah, tentu konsep Tuhan yang berbeda-beda. Jadi, maka kemudian karena kalam Tuhan, ya maka kita menjadikan kitab suci itu sebagai pedoman. Siapa saja gitu. Siapa itu menjadikan pedoman dan luar biasa. Tentu saja kemudian di sini kita menemukan banyak titik-titik, ya, banyak titik-titik persengketaan. Jangankan sekarang, dulu saja di Islam itu Romo, kita sudah melihat antara Ali misalnya dengan Muawiyah ya. Wah, itu kan perang juga menggunakan kalam Tuhan ini. Jadi ketika kemudian berdamai begitu Ali kemudian dibully ya. Sekarang Muharram kan sekarang kan ya. Ali kemudian dibully oleh salah satu kelompoknya yang tidak sepakat dengan perdamaian itu, yang kemudian keluar dari kafilahnya Ali yang namanya kemudian Khawarij. Dia mengatakan la hukama illa hukmillah, la hukama illallah, ya, tidak ada hukum selain hukum Allah. Jadi kemudian di sini ruangnya itu.
Nah, yang kedua ketika kita berbicara kitab suci, karena saya berada dalam konteks studi agama-agama, kitab suci itu sebenarnya formalisasi doktrin keagamaan. Ya, formalisasi doktrin keagamaan, everything itu ada dalam kitab suci. Ya, semuanya ya, etikanya, sosialnya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Bagaimana kemudian kita harus melakukan ritual, macam-macam lah. Yang jelas kemudian kitab suci itu ruang formalisasi doktrin keagamaan. Saya menyajikan ini itu dalam rangka ingin memberikan pemaknaan bahwa ketika kita berbicara kitab suci itu, kita tidak boleh terjebak pada ranah intelektualitas itu, yang terkadang kemudian menjadikan kitab suci itu kering. Terus yang ketiga, kitab suci itu sumber pengetahuan. Mengapa jadi sumber pengetahuan ya? Karena mendrive, kitab suci itu kan mendrive kita untuk berpikir sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, walaupun misalnya kita belum bisa membuktikan bahwa surga itu ada, tapi karena sudah ada di kitab suci ya, kita harus melogiskan itu. Makanya kemudian kebenaran itu bukan persoalan apakah bisa dibuktikan atau tidak, tapi kebenaran itu apakah kita bisa mampu melogiskan atau tidak. Jadi ketika kita mampu melogiskan, ya sudah benarlah itu. Sama halnya ketika kita berbicara misalnya ganteng atau cantik. Apa tahu ukuran cantik dan ganteng itu? Itu akan menjadi sesuatu yang abstrak sampai kita mampu untuk memberikan rasionalisasi atas konsep-konsep itu. Ya sama halnya dengan pengetahuan itu. Kemudian kitab suci itu menjadi ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran ya samalah. Saya sering juga disampaikan itu dari kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kalau tidak sesuai ini seperti ini halal, haram dan segala macamnya. Karena halal haram, loh kok halal? Iya karena ada dalam Al-Quran misalnya. Kok haram? Ya karena dilarang dalam Al-Quran misalnya, menjadi panduan. Nah, itu masih doktrinal. Saya ingin masuk ke lebih bawah lagi, yaitu kitab suci itu potret dari evolusi manusia. Potret dari evolusi manusia. Mengapa demikian? Ya karena kitab suci itu kan ditulis pada masa yang lalu itu. Pada masa yang lalu. Jadi dengan cara seperti itu kemudian kita bisa tahu, oh peradaban saat itu seperti apa. Aneh bagi saya kemudian kalau kita, ya ini pendapat pribadi, meletakkan kitab suci itu dalam ruang-ruang yang mau di copy paste apa adanya pada zaman sekarang. Ini jelas tidak akan tidak akan sesuai, dan pasti juga agama akan ditinggalkan. Misalnya begini ya, COVID misalnya. Wah, COVID ini kalau agama tidak mampu merespon secara tepat, bukan agamanya ya, tetapi orang yang beragama atau punya otoritas keagamaan mampu merespon secara tepat, bisa saja agama ditinggalkan kok. Seperti halnya ketika misalnya di Spanyol dulu kan, flu Spanyol itu. Lah itu kan kemudian banyak orang-orang di Eropa itu meninggalkan agama karena agama tidak mampu memberi jawaban atas masalah yang dihadapinya. Kemudian kitab suci itu juga rekam jejak sebuah peradaban. Jadi kita bisa melihatlah, ya kan? Kalau dalam Al-Quran, mohon maaf ya Romo, kita melihat misalnya betapa Al-Quran menyebut beragam agama di situ, agama-agama yang hidup sebelumnya dan bagaimana kemudian ini rekam jejak sebuah peradaban. Nah, kitab suci itu juga menjadi simbol keagamaan. Sebagai simbol keagamaan, maka di dalam kitab suci itu sebenarnya mengandung etos, tersimpan etos, gitu ya. Ini kawan-kawan di SAA di Usuluddin saya kira sudah paham ya, sudah familiar dengan kata-kata ini karena ini seringkali menjadi mata kuliah menakutkan simbol-simbol keagamaan ini. Jadi sebagai sebuah simbol ya sebagai sebuah simbol maka kitab suci itu harus dilihat secara dinamis gitu. Karena simbol itu
akan muncul, simbol itu bisa hilang, bisa muncul, bisa hilang, ya bisa juga berkembang gitu. Kitab suci pun demikian. Mungkin kitab sucinya tetap gitu, tetapi pemahaman maknanya juga harus melakukan itu. Dan yang kedelapan ini, kitab suci saya lihat sebagai peralihan kebudayaan dari budaya oral ke budaya tulisan. Ini yang seringkali kemudian kita kurang kurang aware di situ gitu ya. Ini luar biasa sebenarnya tradisi kitab suci adalah tradisi peralihan peradaban manusia dari budayaan oral menjadi kebudayaan tulisan. Tentu saja perubahan kebudayaan ini itu melahirkan sesuatu yang baru. Ya kalau sekarang ada istilah new normal gitu kan. Dari orang yang terbiasa berbusa-busa itu tiba-tiba harus berbasis tulisan. Tentu saja kebiasaan ini menghasilkan kebudayaan yang baru. Sebagaimana misalnya dalam sebuah buku, saya lupa judulnya, Tradisi Lisan begitu. Tradisi lisan itu kan cenderung adaptif. Tradisi lisan itu cenderung akomodatif. Cara tradisi lisan itu cenderung mudah berubah. Sedangkan tradisi tulisan itu cenderung fix gitu. Cenderung tidak solid, jarang berubah. Ya sama halnya dengan tradisi kita saat ini gitu. Misalnya ada orang-orang yang mengharamkan, ada orang-orang yang mengharamkan sekarang tradisi misalnya di tradisi perbankan misalnya, banyak sekarang kan sudah mulai wabah gerakan anti riba. Bahwa kita orang Islam menolak riba, iya. Tapi seperti apa riba itu kan perdebatan, para ulama berbeda pendapat. Yang disebut riba seperti apa gitu. Tetapi maksud saya ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian budaya tulis ini itu betul-betul melakukan fiksasi atas segala hal. Seolah-olah kalau berbeda dengan apa yang tertulis secara literar itu kemudian dianggap salah. Ini yang tradisi kitab suci itu. Nah, masalahnya adalah ketika konteksnya berubah. Ya, ketika konteksnya berubah. Misalnya begini, kawan-kawan. Tadi saya sampaikan bahwa kitab suci itu menjadi penanda peralihan dari tradisi oral menjadi tradisi tulis. Itu kan luar biasa sekali. Ya, dari tradisi yang mudah berubah menjadi tradisi yang sulit untuk berubah. Dan ternyata saat ini tradisi kita itu kan juga sudah berubah lagi. Tradisi visual dan oral sekaligus. Kita kembali sebenarnya ke tradisi oral. Disadari atau tidak, kita sekarang itu masuk dalam tradisi oral. Ya, ini tentu luar biasa sekali gitu. Misalnya begini, saya tahun lalu 2019 itu melakukan riset di sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam. Saya ketemu dengan seorang yang hafal Al-Qur'an, hafal. Tapi dia tidak bisa membaca. Mengapa? Oh, ini juga menunjukkan itu. Jadi sekarang, dulu gitu kan, orang kan bisa mudah saja melakukan hafalan karena ada budaya tulis di sini. Tapi ketika dunianya sudah berubah, ketika sekarang dunia oral gitu, maksud saya begini, dulu generasi saya minimal, orang yang hafal Al-Qur'an, dia pasti bisa membaca Al-Qur'an. Tapi sekarang orang yang hafal Al-Qur'an belum tentu bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kalau sudah tidak bisa membaca Al-Qur'an, ini kan bahaya sekali. Ya, jadi tentu akan ada proses reduksi makna di situ. Misalnya begini, ada kata-kata yang misalnya pelafalan dan segala macamnya yang berubah. Gitu. Ini tentu kita harus lihat secara benar itu seperti apa. Kemudian ada perubahan dari value menjadi komoditi. Orang dulu ketika menghafal Al-Qur'an misalnya, itu adalah orang-orang yang secara keagamaan itu biasanya sudah mapan, sudah matang.
Jadi dia sudah memahami beragam ilmu yang menopang itu. Ya tajwidnya, syarafnya, balaghahnya dan segala nahwunya gitu dan segala macam. Tapi ketika menjadi komoditi, itu sudah tidak penting penguasaan nilai-nilai. Misalnya sekolah Islam terpadu apa gitu. Yang dijual apa? Hafal sekian juz. Lah ini sudah hilang sudah. Jadi hafal Al-Qur'an itu sudah tidak lagi berkaitan dengan value Al-Qur'an, tetapi sudah menjadi komoditi dagang. Lah, ketika seperti itu harus seperti apa? Ini kan persoalan-persoalan yang harus kita jawab. Kemudian konteksnya juga berubah ketika ada otoritas baru. Otoritas yang berasal dari tradisi akademik. Misalnya kalau dalam tradisi Islam itu dulu untuk bisa membaca atau bisa menafsiri Al-Qur'an, dia itu harus di pondok pesantren sekian lama, 20 tahun. Misalnya Profesor Quraisy Shihab itu kan menghabiskan waktunya 30 tahunan, lebih 30 tahun untuk belajar Al-Qur'an. S1, S2, S3-nya belajar Al-Qur'an. Tetapi kemudian ini ditantang oleh tradisi kemasan. Tiba-tiba orang-orang baru yang baru belajar Islam itu tiba-tiba sudah tampil aja di televisi gitu. Lah ini kan ada otoritas baru gitu kan. Pertanyaannya adalah kira-kira masyarakat itu lebih suka orang yang dibesarkan dari tradisi akademik atau mereka yang dibesarkan dari tradisi kemasan? Riset kami itu menemukan tradisi kemasan itu lebih disukai. Jadi katakanlah seorang yang baru masuk Islam, Romo, itu lebih disukai daripada Profesor Quraisy Shihab. Itu kan kacau sekali lah. Kalau memberi fatwa itu kan bahaya sekali gitu. Makanya khilafah jadi jualan dan laku itu ya karena diusung oleh kelompok ini. Oke. Terus kemudian konteks yang berubah itu juga yang pada awalnya tersimpan dalam kertas, kemudian tertanam dalam gadget. Wah, ini luar biasa ini. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa saya bisa membawa kitab suci itu ke kamar mandi. Mengapa? Karena ayat Al-Qur'an itu ada dalam gadget saya. Wah, itu kan luar biasa. Dulu ketika masih tradisi kertas itu menjadi favorit, kan kita bisa melihat kitab suci itu diletakkan di tempat tertinggi. Kalau ada tumpuan dia pasti yang paling atas sendiri gitu. Tetapi sekarang ketika ada gadget gitu, Al-Qur'an itu bertumpuk dengan yang misalnya ada hal-hal yang berbau porno di dalamnya dan segala macam di dalam satu gadget gitu. Lah, makanya dari sini kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh dulu Pak Karel Steinbrink. Mungkin Romo Indra juga pernah ya dengar itu. Beliau menulis buku yang kecil tipis sebenarnya. Buku itu judulnya begini, Kitab Suci atau Kertas Toilet. Gitu. Jadi ya kertas itu gitu ya. Kertas itu bisa bermakna ketika ditempeli gitu. Nah, ketika kemudian konteksnya berubah, itu kan juga berubah sama sekali. Ya, Mas Alwi misalnya, saya nggak tahu juga. Kalau ke kamar mandi bawa HP, padahal di HP-nya ada Al-Qur'annya misalnya kan. Bahkan baca WA padahal di situ ada ucapan kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sambil misalnya BAB gitu kan. Jadi dalam ruang-ruang seperti ini, bagaimana kemudian kita harus memaknai ulang ini, kitab suci ini? Nah, ini kawan-kawan, saya kira yang harus kemudian kita lihat. Saya tidak membahas yang kiri. Nanti yang kiri ini sebagai saja. Yang kanan ini kan padusan. Ya, padusan. Padusan dalam tradisi Jawa itu sudah kita kenal sejak dulu. Biasanya ketika mau masuk rumah itu kita pakai padusan. Ketika misalnya ya sholat dan segala macam kita pakai padusan ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya suci. Ya mungkin saja kawan-kawan keberadaan padasan bukan padusan. Keberadaan padasan ini
itu sebagai respon atas sebuah fenomena yang terjadi saat itu. Ya, mungkin saja flu Spanyol yang melanda Indonesia saat itu. Sehingga kemudian orang untuk menjamin itu kemudian meletakkan gentong di depan rumahnya untuk cuci tangan. Pun demikian misalnya, banyak anak-anak kecil ketika kemana-mana kemudian dikasih kalung-kalung terbuat dari berambang bawang begitu dan dicantolin di bagian sininya. Itu juga jangan-jangan itu sebuah respon atas kondisi tertentu saat itu. Cuman karena kemudian suasananya berubah, konteksnya berubah, ketika itu dipakai kemudian dianggap tidak rasional. Ya kan? Lah, sama halnya dengan kalau kita saat ini kemana-mana membawa hand sanitizer. Ya kan? Kalau hari ini kita membawa kemana-mana membawa hand sanitizer yang tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang mungkin berjangkit di tangan-tangan kita, saya tidak yakin misalnya dalam waktu 20 tahun yang lagi gitu kan, setelah misalnya serumnya atau obatnya itu sudah ditemukan, kita masih memiliki nilai yang menjelaskan kenapa kita harus menggunakan hand sanitizer. Artinya itu sama sebenarnya gitu. Mengapa kemudian pada saat ini kehilangan ruangnya? Karena tidak ada proses pewarisan terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. Ya, ada proses-proses itu. Ya tentu saja ada proses kontestasi, proses adaptasi, dan dalam konteks simbol misalnya harus ada proses redefinisi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, Mas Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salihuddin. Ada beberapa poin lah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, kitab suci ini seringkali kita hanya terjebak pada pemanaan tertentu. Misalnya pemanaan fisik saja, diskursus intelektualitas saja, dan kehilangan ruh dari kitab suci tersebut. Sehingga kitab suci tersebut bisa memberikan efek yang nyata di hidup kita. Dan yang kedua, kitab suci itu bisa merespon zaman atau tidaknya itu tergantung umat beragamanya. Jadi misalnya umat beragamanya dalam tanda petik itu gagal memanai kitab suci mereka untuk merespon zaman, jadi di situ kitab suci itu akan dinilai gagal dalam merespon zaman. Ya, paling tidak ada 2 poin penting itu dari Pak Salihuddin.